Bisa yakin, kita bisa mantap di dalam kita beramal, tentunya kita harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal daripada sifat-sifatnya Allah, mengenal daripada minimal asma-asma'nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya di saat kita berdoa yang disebut adalah asma, walillahil asmaul husna. Ya. Kita perlu meluruskan daripada ayat ini, yang dimaksud daripada walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Para ulama berbeda pendapat di dalam menafsiri ayat walillahil asmaul husna. Mungkin yang sementara kita pahami, ya, bagi Allah adalah asma-asma'nya Allah, nama-nama Allah. Allah punya nama-nama, fad'uhu biha. Berdoalah kalian dengan menyebut nama itu. Itu adalah tafsir yang umum yang kebanyakan daripada ulama tafsir menafsiri kalimat tersebut. Akan tetapi di antara beberapa ulama hakikat berbeda makna. Ya, saya sebutkan yang dimaksud daripada walillahil asmaul husna, bagi Allah adalah nama-nama yang agung, nama-nama yang mulia, nama-nama yang bagus. Fad'uhu biha. Ya. Berdoalah, undanglah dengan nama itu. Ya. Yang dimaksud berdoa dengan nama Allah bukan menyebut asma'nya. Kalau tafsir yang pertama menyebut asma'nya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin, ya Razzaq urzuqna ya Allah, ya Fattah iftah lana ya Allah, ya Nasir unsurna ya Allah, ya Fattah iftah lana, semuanya menyebut. Akan tetapi kalau ulama hakikat bukan begitu cara menafsirin. Tetapi yang dimaksud daripada asmaul husna itu adalah menghayati daripada asma itu sendiri, kemudian timbul rasa yang sesuai dengan nama itu. Ya, bukan menyebutnya tapi menghayati. Satu contoh begini. Umpama Allah bersifatan dengan sifat Sattar, ya, diantara ya Sattar, ya Ghafar. Sattar adalah sifat Allah yang maha menutupi aurat, Sattarul Uyub. Ya. Allah maha menutupi auratnya kita, aib kita. Jadi yang dimaksud daripada ya Sattar itu bukan menyebut kalimat Sattarnya, tetapi menghayati bagaimana Allah menutupi aurat kita, kejelekan kita. Jadi di saat kita bermunajat kepada Allah, di saat kita ibadah kepada Allah, di saat kita taqarrub kepada Allah, bukan menyebut Sattarnya tapi menghayati, ya Rabb, andaikan engkau tidak menutupi auratku, tidak menutupi aib-aibku, tidak menutupi kesalahan-kesalahanku, dan kuandaikan engkau menampakkan dosa yang telah aku lakukan. Ya. Kita kebayang tak, kuandaikan kita melakukan suatu dosa, diketokke karo Gusti Allah benjolan sakmene iki umpamane. Ketok nungan. Melakukan satu dosa ketok benjolan lagi. Kira-kira rupa wong ndak gitu. Itu makna daripada as-sattar, menutupi aurat kita. Nah di saat kita munajat, di saat kita berdoa, itu yang dikedepankan, bukan ya sattarnya, bukan namanya, bukan kalimatnya, tetapi bagaimana luar biasanya Allah menutupi aurat kita, yang sehingga kita seakan-akan layak, seakan-akan pantas untuk diterima amal kita di hadapan Allah. Oleh karenanya beliau Syekh bin Abdullah mengatakan, laula jamilu satrihi lam yakun amalun ahlan lil qabul. Andaikan Allah itu tidak menutupi, ya, tidak bersifatan dengan sifat sattar,
maka amal kita itu tidak ada yang pantas untuk diterima. Ya, coba kita mulai introspeksi, muhasabah sekarang. Kenapa dikatakan demikian? Al-abdu mubtalan binadhrihi ila nafsih. Karena setiap manusia itu diuji oleh Allah, dibiasakan melihat egonya sendiri, ya. Dibiasakan melihat nafsunya sendiri, membanggakan dirinya sendiri. Ya. Satu contoh begini. Tatkala kita berurusan dengan negara luar, umpamanya kita berurusan dengan negara luar, pasti se-Indonesia kompakkan ya, membela negara Indonesia. Tetapi tatkala Indonesia umpamanya berhubungan bermusuhan dengan sesama Indonesia, mungkin pecah rakyat Indonesia. Antar suku pasti membela sukunya masing-masing. Ya, umpamanya Papua sama Jawa, Kalimantan, Dayak sama Jawa, Sunda, pasti membela daripada sukunya masing-masing. Dan kuandaikan di antara sama-sama suku itu pecah, pasti membela daripada gengnya masing-masing. Dan tatkala geng itu pecah, pasti membela dirinya masing-masing. Nah, disitulah yang dimaksud manusia mubtalan binadhri nafsihi, ya, binadhri nafsihi. Nah, inilah suatu penyakit yang tidak kita rasa, penyakit yang tidak kita rasa, ya. Demikian juga orang bagaimana memperjuangkan Islam, ya, memperjuangkan agama. Kadang begini, tatkala seseorang memperjuangkan suatu agama, tentunya yang dibela adalah agama Islamnya, ya, bukan dirinya, ya. Tapi kadang tatkala dirinya yang tidak muncul, maka dia sudah tidak membela Islam lagi, ya. Tatkala dirinya tidak dilibatkan, dia sudah tidak ikut-ikutan lagi, baik dalam organisasi apapun, ya. Di situ menandakan bahwa dia bukan membela yang dibela, tapi membela awak dhewe. Itu namanya mubtalan binafsi, ya. Nah, ini suatu penyakit. Berbeda dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan akhlak paripurna. Tatkala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan suatu kebencian, mendapatkan suatu celaan, di mana seakan-akan dakwahnya Rasulullah tidak laku di saat itu. Seperti diceritakan oleh pemuda diserang oleh pemuda Yasrib, Rasulullah membiarkan mereka, tidak pernah Rasulullah mendoakan sesuatu yang jelek. Kenapa? Karena Rasulullah sadar, ya, yang diinginkan Rasulullah itu masa depan, bukan masa sekarang. Ya, ini perbedaannya, ya, perbedaannya Rasulullah dengan umatnya. Jadi walaupun di saat itu pemuda Yasrib melempar Rasulullah sampai berdarah, Rasulullah tidak mendoakan. Ini maknanya apa? Kemudian Jibril menawarkan, ya Rasulullah, andaikan kau mau, akan aku lempar mereka, akan kumusnahkan. Jangan Jibril, aku berharap anak keturunan mereka besok masuk Islam. Nah, anak keturunannya kan sudah bukan masanya Rasulullah, ya. Rasulullah sudah tidak ada. Andaikan Rasulullah memperjuangkan dirinya sendiri, habis mereka. Tetapi yang diperjuangkan Rasulullah jauh, walaupun di saat itu sudah tidak ada Rasulullah. Inilah selamatnya Rasulullah dari mubtalan an-nadhrihi binafsi. Jadi yang diperjuangkan betul-betul Islamnya, bukan dirinya, ya. Makanya laula jamilu satrihi lam yakun amalun ahlan lil qabul. Andaikan Allah menampakkan aib kita, cacat kita, maka tidak ada amal yang layak untuk diterima. Kita satu contoh dalam konteks sholat saja, sholat yang sederhana yang sering kita lakukan. Andaikan kita mau jujur, setelah tadi sholat subuh ini, ya, ini yang dua rakaat saja, yang 2 rakaat, jangan yang 4 rakaat, kesuwen. Yang 2 rakaat itu berapa persen kita mengingat Allah? Atau kita ingat rumah kita belum dikancing, wah piye yen colong tipiku. Terkala kita Allahu Akbar sampai salam, berapa persen kita mengingat Allah? Ya. Atau kita bahkan
cuma takbirnya saja mengingat Allah atau pas sujudnya saja mengingat Allah ya. Padahal itu kondisi sholat interaksi yang paling khusus antara khalik dengan makhluk. Kok andaikan kita di dalam sholat saja kita sudah tidak mengingat Allah, apalagi di luar sholat. Sedangkan sholat adalah mi'rajnya mukmin ya, munggahnya rohnya orang mukmin suwan nangersani Gusti Allah ya. Yang sehingga kalam ini sangat layak untuk kita renungkan, untuk kita hayati. Kadang kita ngerosuloh kepada Allah, doa saya tidak pernah dikabul, amal tidak pernah dikabul, begini tidak pernah dikabul. Yang disalahkan bukan Allah, tapi coba introspeksi diri ya. Sudahkah kita menghayati daripada makna walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Oleh karenanya beliau Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan al-abdu mubtalan binadrihi ila nafsihi wa farahu bi amalihi min haitsu nisbatihi ilaihi wa syuhudi haulihi wa quwwatihi alaihi wa hadza la mahisa lahu anhu illa bima syaa rabbuh. Tatkala seseorang melakukan suatu amal, di situ amal tersebut kebiasaannya itu melihat daripada amalnya sendiri, wa farahuhu bi amalihi min haitsu nisbatihi ilaihi. Amal itu kebanyakan kita dinisbatkan kepada diri kita. Ini perhatikan ini. Tolong diperhatikan. Amal kebiasaan kita dinisbatkan dari kita, lahir dan nisbat itu lahir dari kita ya. Wa syuhudu haulihi wa quwwatihi, dan kita menyaksikan bahwasanya ini amalku, ini ibadahku ya. Wa hadza la mahyisalahu anhu illa bima syaa rabbuh. Dan ini merupakan suatu yang sangat berbahaya ya. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan suatu amal dari rumah, melangkah berapa langkah kita dari rumah ke masjid ini ya. Banyak langkah. Kemudian kita mengangkat tangan, kita menggerakkan tangan, kita rukuk, kita sujud, berapa gerakan? Banyak, pori-pori banyak daripada ros-rosan yang bergerak saat itu ya. Di situ tatkala kita faroh, bangga, bahagia ya, dengan apa yang kita lakukan, min haitsu nisbatihi ilaihi wa syuhudi haulihi wa quwwatihi, di sini merupakan suatu kecacatan daripada akidah. Padahal secara zahir memang kita yang berbuat. Secara zahir kita yang melangkahkan kaki, kita yang takbir, kita yang rukuk, kita yang sujud. Akan tetapi pernahkah kita berpikir, kok andaikan Allah tidak mengizinkan? Ini nisbatnya begini. Ini urusan ibadah. Kok andaikan Allah tidak mengizinkan? Kita kira-kira jangankan ke masjid, ke kamar mandi kita bisa enggak? Allah buat setruk kita, kaki kita satu saja terpelintir, kecepit umpamanya urat sarafnya, kita bisa ke masjid enggak gitu? Enggak bisa. Ini akidah di sini, tauhid di sini. Jadi tatkala kita beramal, kita bersyukur kepada Allah, ya Rabb, alhamdulillah Engkau telah berikan aku kekuatan untuk berbuat amal. Jadi kembalikan ke sana, jangan ke sini. Itu akhlak di dalam ibadah. Kembalikannya ke sana. Yang sehingga tatkala kita sadar bahwasanya apa yang kita lakukan adalah semata-mata izin Allah. Semata-mata kita takbir mengangkat tangan kuat karena kekuatan dari Allah, bihaulihi wa quwwatihi. Dari situ kita akan selamat ibadah kita. Minimal selamat dulu. Urusan qabul lain. Ya, urusan qabul minimal akidah kita selamat. Jadi jangan sampai tatkala kita beramal apapun bentuk amalnya dinisbatkan kepada diri kita. Jangan, karena kita tidak punya kekuatan. Ya. Jangankan takbir, ngubah ke jari-jari ini saja kok andaikan Allah tidak izinkan, tidak bakal bisa. Kita lihat bagaimana orang-orang yang lagi diuji oleh Allah, dikasih penyakit stroke, tidak ada, ngomong aja tidak bisa.
Gerakan jari ini saja tidak bisa. Kebayang tidak kok andaikan Allah membuat kita seperti itu? Lalu apa yang akan kita banggakan? Apakah kita itu bisa berbuat, bisa memilih dalam perbuatan kita? Tidak bisa itu. Makanya sifat seperti itu merupakan aib dalam diri kita. Kok andaikan Allah menampakkan, lah wong aku kok sing ngekek kekuatan kok mbok aku. Wong aku sing ngekek hidayah kok mbok aku. Lah terus aku mbok dadekke apa? Lah disitulah makna daripada ya Sattar. Allah menutupi kejelekan kita tatkala kita mengaku punya kekuatan, mengaku punya kebaikan. Allah masih nutupi itu. Ya. Tatkala kita beramal, walaupun amal itu penuh dengan riya, penuh dengan sum'ah, tetapi Allah masih nutupi. Allah sayang. Itu makna daripada ya Sattar. Walaupun kita berbuat jelek, dan istighfar lagi, berbuat dosa, istighfar, Allah tutupin masih. Kau andaikan umat-umat terdahulu langsung diadab oleh Allah. Karena barokahnya kita jadi umat Nabi Muhammad, maka adabnya masih diundur, masih ditangguhkan. Sifat Sattarnya Allah masih berlaku di situ. Kemudian anta ila hilmihi idza ata'tahu ahwaju minka ila ilmihi idza asaitahu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam menutupi daripada aurat kita, mengikuti daripada menutupi daripada kejelekan-kejelekan kita, Allah tidak membatasi sampai di mana, sampai berapa banyak. Ya. Kau andaikan kita sebagai manusia, kita sudah mengikuti, kita sudah berbuat, kemudian orang itu yang kita percaya ternyata punya aib yang besar, mungkin sudah kita tinggalkan. Ya. Mungkin sudah kita tinggalkan, tetapi Allah tidak pernah berbuat sesuatu. Walaupun kita Allah tahu aib kita, masya Allah, dosa kita, Allah masih tetap support kita, masih tetap Allah itu kasih rizki, Allah kasih ilim, Allah kasih hidayah, Allah kasih semangat. Saking cintanya Allah, makanya cinta Allah, rahmannya Allah itu tidak terbatas. Andaikan kita, teman kita pinjam uang ke kita, satu kali tidak nyaur, karena kepepet, sebulan lagi pinjam lagi, ya mungkin masih ditoleran karena keluarganya sakit, tidak bisa bayar rumah sakit. Habis itu tidak nyaur, sebulan lagi pinjam lagi. Nah mungkin kita sudah mulai berpikir ya, baik ini orang kok tambah suwe tambah nyelelek, tidak usah banyak-banyak, ping 2 ping 3 guys, ketoknya bis dicap ya. Ini tidak beres orang ini. Tetapi Allah, berapa kali kita berbuat dosa kepada Allah, berapa ratus kali kita minta lagi, kita dikasih oleh Allah, terus minta lagi, dikasih lagi oleh Allah. Itulah rahmannya Allah, tidak ada terbatasnya. Lah kemudian tentang mengenai sifat Sattar, Allah menutupi aurat ini dikatakan bahwasanya as-sataru ala qismaini. Allah, hubungannya Allah dengan manusia di dalam menutupi aurat itu ada dua. Yang pertama, satrun anil maksiyah wa satara fiha. Allah menutupi dari kemaksiatan seseorang, ditutupi dari orang lain. Si A ditutupi kemaksiatannya, si A ditutupi aibnya oleh Allah, agar orang lain tidak tahu. Fal'amah yatlubuna minallahi ta'ala as-satra fiha khasyata syukuti martabahim indal khalqi. Pada umumnya Allah menutupi aib seseorang agar muruahnya, wibawanya terjaga, dan agar wibawanya tidak jatuh di depan umum. Allah jaga itu. Ya. Makanya jangan suka ngumbar aib, jangan suka cerita kejelekan kita kepada orang lain, walaupun teman, tidak boleh. Karena Allah sudah nutupin, kok masih dibongkar sendiri. Ya. Allah sudah nutupin. Kadang kan bangga, seseorang bangga berbuat aib, bangga berbuat jahat, bangga berbuat jelek, kadang bangga. Wong Allah sudah nutupin, kok masih dibuka sendiri. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wal khosoh
yatlubuna minallahi as-satru anha, mereka meminta kepada Allah agar ditutupi aibnya, khasyata sukutihim min nadril mulkil haqqi. Orang-orang yang khos, para aulia, para solihin meminta kepada Allah agar aibnya ditutupin, agar tidak jatuh pandangannya di mata Allah. Jadi berbeda konteksnya. Kalau orang awam minta kepada Allah agar aibnya ditutupin, tidak ketok orang lain, agar wibawanya tidak jatuh. Tetapi orang-orang soleh, mereka juga punya dosa, walaupun tidak banyak, tetap punya kesalahan, dan minta kepada Allah agar kesalahan ditutup. Kemudian Allah agar derajatnya di sisi Allah tidak jatuh. Jadi kalau orang khos itu nisbatnya minta tutup kepada Allah, tutupilah ya Rob, jangan sampai kau cabut makomku, jangan sampai kau turunkan derajatku, agar tidak jatuh derajatnya di sisi Allah, bukan di sisi makhluk. Kalau orang soleh, makanya tatkala orang-orang soleh itu munajat, yang dipinta itu apa? Yang dipinta itu adalah rahmah, ya, rahmahnya Allah. Yang dipinta itu adalah subutnya Allah di dalam menetapkan, di dalam menghilangkan daripada aib-aibnya. Makanya dosa itu ampunan Allah itu ada dua. Tatkala kita baca doa atau di dalam Al-Quran, atau kita sedang tahlil, ada kalimat wa'fu anna wa'fir lana, ya, wa'fu anna wa'fir lana, maknanya sama itu, maknanya sama. Wa'fu, maafkanlah ya Rabb, wa'fir, ampunilah ya Rabb, sama, tapi pengertiannya berbeda. Kalau wa'fu itu menghapus, ya, menghapus, jadi betul-betul dosanya dihapus. Kalau wa'fir itu identik dengan menutup, jadi ditutup, kayak isolasi, ditutup, satar, hanya menutupin, dosanya tetap tapi ditutup. Kalau wa'fu itu betul-betul dihapus. Itu perbedaan antara orang soleh, orang khos. Kalau orang awam itu meminta kepada Allah agar aibnya ditutupi dari orang lain, tetapi kalau orang soleh minta agar aibnya ditutupi dari murkanya Allah. Al-amah yaulibu alaihim syuhudal khalqi, karena kalau orang umum itu biasanya nisbatnya kepada sesama manusia. Wattamattu wattazayyun lahum, yaitu mencari popularitas, berhias diri agar terlihat wah gitu. Wa mahabbatu hamdihim, dan senang dipuji oleh mereka. Wa karahiyati dzamihim, dan keandaikan dicaci sedikit saja mereka sudah nguntap. Itu nisbatnya orang-orang amam, orang-orang am. Fahum ya'malunal ma'siyah wa yastakhfuna biha, mereka melakukan maksiat tapi takut kemaksiatan itu terbongkar. Wa yatlubuna satr minallah, kemudian mereka minta kepada Allah agar ditutupin. Penak jadi orang melakukan dosa kemudian Gusti Allah sing kon nutupin, kan penak ya. Padahal sing ngelarang Gusti Allah terus dilanggar dewi kon tutupin karo Gusti Allah. Kurang sabar piye Gusti Allah. Masya Allah. Ay fi hali kaunihim amilina bihali alla yarahumul khalqah fayaskutu min a'yunihim, wa fi amsalihim qala azza wa jal yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah. Mereka minta tutup, minta ditutupin dari manusia, tapi mereka tidak bisa menyamarkan, menyembunyikan dari Allah. Wa huwa ma'ahum, karena Allah selalu bersama mereka. Inilah makna daripada as-sattar, ya. Andaikan kita ini ainul yakin, ya, makna daripada kenapa kita harus memahami asma Allah, kita harus mengenal asma Allah.
Karena tatkala kita mengenal asma Allah, yang disebut itu bukan kalimatnya ya setarnya, tetapi penghayatan bagaimana aku andaikan Allah itu tidak menutupi aibku. Tatkala Allah tidak menutupi aibku, tentu aibku akan terbongkar dan kejelekanku akan terlihat, wibawaku akan runtuh, akan habis. Nah, dari situ kita akan timbul rasa syukur. Akan timbul rasa syukur yang luar biasa yang nancap dalam hati kita. Ya Allah, kalau begitu terima kasih ya Rabb, terima kasih ya Rabb. Spontan pasti akan timbul syukur di saat itu. Kenapa? Karena Allah telah menutupi kejelekan-kejelekan kita. Ini bagian daripada mengenal walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kemudian rawa Ibnu Abi Hatim radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annahu yu'mar yaumal qiyamah binasin minan nas. Allah memerintahkan besok di hari kiamat, yaitu orang-orang di mana di padang mahsyar Allah akan menampakkan semua apa yang dilakukan oleh manusia. Besok akan ada layar yang sangat besar yang ditonton oleh semua makhluk mulai dari Nabi Adam sampai orang akhir kiamat. Jadi kayak di bioskop begitu, kayak di layar tancap begitu. Semua manusia mulai dari masa Nabi Adam menyaksikan layar satu persatu diputar di situ. Satu-satu diputar di situ. Mulai dari balik sampai mati diputar semua. Apa yang kita lakukan diputar di situ. Kebayang ndak ditonton wong sak donya? Ya, ditonton wong sak donya besok di padang mahsyar. Laku kita mulai dari akil balik itu ditonton wong sak donya. Apakah semuanya akan diputar oleh Allah? Tergantung. Ya, tergantung bagaimana pendekatan kita kepada Allah. Ya, ada yang diedit oleh Allah, ada malaikat diedit. Wah, ini ndak patut. Tayangan ini, adegan ini tidak patut diedit, sensor lah. Waktu ngedit, waktu ngensor itu kapan? Ya sekarang itu sudah waktunya minta diedit kepada Allah. Wa'furana wa'firlana warhamna ya Rabb. Tutupilah daripada aibku, tutupilah dosaku, hapuslah dosaku, sensorlah, editlah semuanya. Waktu kita untuk mengedit di situ. Jadi diberi kesempatan oleh Allah masih adegan-adegan tayangan-tayangan yang tidak pantas itu masih diberi kesempatan untuk diedit. Makanya di antara amaliyah yang dapat mengedit daripada tayangan adegan itu, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah sholat malam, perbanyaklah membantu orang lain, ya, membantu orang lain yang betul-betul membutuhkan. Itu sangat banyak menghapus, mengedit daripada amalan-amalan kita. Di saat itu kita akan menemukan suatu anugerahnya Allah yang luar biasa. Tatkala Allah merahmati, tatkala Allah mencintai kita, apa yang kita lakukan itu seakan-akan tidak kejelekan-kejelekan yang kita lakukan tidak seperti kejelekan-kejelekan yang orang lain lakukan, walaupun porsinya sama. Artinya begini, tatkala Allah sudah mencintai daripada hambanya, banyak dia beristighfar, orang itu begitu tekun dilihat oleh Allah. Kemudian dia mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas orang itu masuk dalam kategori orang yang dicintai. Nah, orang yang dicintai Allah itu luar biasa sekali. Dia punya anugerah yang luar biasa sekali. Makanya Syekh Hasan Asyadili, beliau di dalam munajatnya mengatakan, Allahumma ja'al sayyiatina sayyiati man ahbabtah. Ya Allah, jadikan kejelekanku ini kejelekannya orang yang kau cintai.
jadikan kejelekanku kejelekannya orang yang kau cintai. Wala taj'al hasanatina hasanati man abghadta, dan jangan kau jadikan kebaikanku ini kebaikan orang yang kau benci. Kita tahu kok andaikan orang yang sudah ora disenengin ya, awak dhewe ora usah sapa. Keting nang si A, arep ngamal apike kaya ngono, wis ketok rapi blas. Ngop wis keting sih. Wong sing dicintain arep salah, wis cetho-cetho salah, melanggar syariat, yo sik dibela. Lah itulah makna daripada munajat jasa sanadili. Allahumma ja'al sayyiatina sayyiati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man awadta. Kemudian wa qala fi riwayatin huwa man akramaka innama akrama fika jamilu satri falhamduliman sataraka laisal hamduliman akramaka wa syakaraka. Begitu mulianya Allah memuliakan kita. Walaupun kita banyak dosa, tidak ada yang tidak berbuat dosa, tetapi Allah masih memuliakan, masih meninggikan derajat, masih memberi hidayah, masih memberikan syafaat melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam, masih memberi rizki, masih memberikan maunah, ya. Yang sehingga sifat Rahman Rahimnya Allah itu, kejelekan-kejelekan yang kita lakukan seakan-akan tidak membatasi dan tidak mempengaruhi daripada rahmatnya Allah. Sebegitu besar, padahal kita kepada anak saja yang ndak nurut, anak yang ndak nurut, koyok-koyok Arab ngekeikimu, koyok-koyok tertahan dengan sifat jeleknya anak itu, mergo ora nurut nang wong tuwa. Biasanya Arab dikei warisan sak patok tadi setengah patok, mergo ora nurut. Tetapi Allah tidak membatasi hal itu. Itulah kehebatan daripada walillahil asmaul husna. Ku andaikan kita menghayati satu persatu dari kalimat asma Allah itu, maka kita akan menemukan di dalam perjalanan hidup kita, di dalam ibadah kita. Jadi bukan karena khasiat, khasiatnya Asmaul Husna ini apa, begini, enggak. Bukan itu yang dimaksud oleh Al-Quran. Asmaul Husna ini kalau dibaca 99 iso mabur umpamanya, bukan itu, ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan fadilah, dengan fadailul a'mal, tetapi ini merupakan tauhid. Ya, walillahil asmaul husna itu penghayatan secara tauhid, bagaimana Allah mempunyai Ar-Rahman, bagaimana Allah mempunyai Ar-Razzaq. Jadi walaupun di saat corona seperti ini, jangan sampai kita punya keyakinan corona menghalangi nikmatnya Allah. Jangan. Nikmat Allah, riziknya Allah jangan kau batasi dengan corona, tidak boleh. Itu akidah yang salah. Ya. Apapun yang terjadi, bagaimanapun kondisinya, Allah tetap Ar-Razzaq, Allah tetap Al-Mu'in, Allah tetap penolong, dan jangan sampai apapun dapat membatasi daripada sifatnya Allah, karena itu merupakan kecacatan akidah namanya. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.